titik terendah kamu yang waktu kamu keluarga kamu lagi susah tuh ada nggak sih momen yang benar-benar kamu merasa kayak gila nih gue nggak mau kayak gini gitu? Kita setiap sebulan sekali pasti makan tempat steak. Tiap bulan sekali pasti pergi situ. Itu hari gaji papa saya itu. Dan papa mama duduk cuma minum air, aku makan. Dan juga kan saya kehilangan momen bersama papa kan belasan tahun. Saya nggak mau anak saya kehilangan momen itu. Padahal aku merasa nikah sama dia, terima anak dari dia, terima kita lahirin anak 4, aku punya anak mau kamu. Ternyata apa yang aku ucapin berarti segitunya kamu nggak bisa tepatin. Aku nggak sanggup dengan 4 anak ini sebenarnya. Bukan karena uang, bukan. Ramenya mereka, terus kayak anak baby masih teriak-teriak. Kayaknya aku belum sanggup, tapi aku punya anak duluan. Itu yang aku rasain, makanya lagi hormonnya terus. Kadang-kadang sampai aku depresi, sampai aku pingin ke psikiater. Sampai aku ngomong sama dia kayaknya kamu butuh psikiater untuk helping healthy mind gitu loh. Kita sebagai papa, kita tua 30 tahun atas, tapi kita belum dewasa loh. Saya juga kadang sampai detik ini malam subuh saya nangis, mama, saya nangis loh. Udah mulai. Halo, apa kabar? Pakai dulu. Selamat datang YouTube channel saya. Berapa anak? Kamu udah berapa anak? Saya anak Berarti ya? 4, ini keempatnya. Dia 6, 7 ya? 7. Aku mau 4, jadi diantara kita ada 15 anak tuh. Luar biasa. Satu tim sepak bola loh. Iya, benar. Sama cadangan-cadangannya Iya, ya. cadangan-cadangannya. Bener banget. Thank you Ini udah kita datang lagi mau lagi. ngebahas apa nih ke Raffi? Aku bikin video sama kamu tuh banyak banget yang nonton, Li. Aduh, puji puji Tuhan. Tuhan. Terus kan aku pansos dong, pengen lagi dong dapat viewers banyak, subscriber banyak. Oh, berarti panggil kita gara-gara cuma mau bansos, mau ngomong viewersnya naik. Ngapain konsumsi sama kita yang lain Yang lebih terkenal banyak. banyak. Tapi video kamu tertinggi, salah satu yang tertinggi di tempat kita. Buktinya video-videonya Ko Raffi juga udah keren-keren banget. Iya, Kok. Iya, syukur puji Tuhan gitu. Terus ternyata aku ngobrol-ngobrol banyak banget yang pengen tertarik tuh mengenai perbedaan Indonesia sama Korea. Itu kan Ya banyak sih yang nanya juga di paling Instagram. banyak ya. dan ini kan langsung ya dari ini Korea bener apa KW nih? Korea beneran, Beneran. paspor masih Korea, terus masih WNA. Masih WNA. Masih WNA. Katanya Masih waktu bayar kecil pajak kamu buat tinggal di warga sini. negara asing nih. Waktu kecil kamu sempat tinggal di sini ya? Waktu saya pertama kali ke Indonesia itu umur berapa ya? 5-6 tahun kayaknya pertama kali datang, namanya Indonesia datang. Waktu itu papa kan dari saya umur 4. Dia setelah kerja 2 tahunan baru saya diundang sama mama datang sini liburan kayak summer gitu. Oke. Selama sebulan, terus setelah summer liburan selesai pulang, terus paling 2-3 tahun lagi misalkan papa punya rezeki undang kita datang. Jadi selama itu papa kamu di Korea, kamu cuman pas liburan aja ke sini. Papa kamu di Indonesia, mama sama aku di Korea. Oh. Pas liburan aja. Jadi Waktu itu papanya masih bikin pabrik ya? Enggak, bukan pabrik. Papa jadi karyawannya. Oh, dulu masih jadi karyawan. Terus ya. kita ada rezeki aja diundang ke sini ya. Selain itu ya kita hidup berdua sama mama. Oh. Kamu kan anak kecil nih, kebayang dong tuh umur 5, umur 6 Iya. dibawa ke Indonesia gitu-gitu. Kamu merasa tempat ini menyenangkan atau kayak aduh bulan gue pengen balik ke Korea nih? Kalau kecil masih lupa ingat, cuman kesannya sih satu panas sekali. Dan waktu itu belum AC-nya nggak sebanyak sekarang. AC-nya Kamar doang kamar papa itu kan mes. Jadi papaku nggak punya rumah sendiri juga kan, karyawan kan. Mesnya itu di kamarnya masing-masing kan ada AC-nya, tapi di ruang tengahnya nggak ada AC. Terus mandi juga nggak ada heaternya, jadi mandi pakai air ya, dan juga nggak ada showernya. Pakai gayung. Ya itu agak. Pupnya jongkok. Pupnya itu kalau nggak kayak enggak, kalau itu Pentingnya kayaknya kayak? nggak ada. Nggak kan itu buat orang luar negeri pup jongkok tuh kan rada Oh, iya, aneh. benar. Enggak, justru rumah saya di Korea yang jongkok. Di Oh, sini gitu? udah ada klosetnya papa punya. Oh, jadi di Korea pup jongkok tuh juga normal? Dulu. Setelah saya jadi SD, mulai kita punya rezeki terus kita pindah rumah satunya, udah ada klosetnya, jadi bukan jongkok lagi. Itu yang salah satu impian saya sih waktu kecil. Pas setiap toilet kan harus keluar dari rumah, naik tangga, kan kita kan gudang gitu, naik tangga dulu ke atas. Malam-malam gimana sih nggak takut anak kecil harus jalan agak jauh. Terus pintunya kan masih kayak gitu kan, terus lampu harus nyalain tak gitu, masih jongkok gitu. Tisu juga harus bawa dari rumah. Terus saya bilang nanti suatu hari gede
pokoknya aku punya kloset yang mahal. Itu yang salah satu impian saya sih. Waktu kecil pikirannya gitu. Berarti masa kecil kamu keluarganya waktu itu keluarga kamu belum. Jadi aku sama Mua sama-sama keluarga dulu bukan yang mampu jadi mampus sih ya. Kalau dia kasusnya juga keluarga biasa aja. Tapi kalau dia sejak lahir udah enak. Kalau orang tuanya yang fight-nya gila-gilaan. Kalau saya lahir memang agak susah. Sampai enaknya itu baru saya kayaknya SMP kelas 3, SMA 1 baru papa punya perusahaan sendiri. Terus mama bisa punya rumah, mobil. Sebelumnya itu kan papa ikut orang lain juga gitu. Loh, kamu waktu kecil tinggal di gudang? Iya, kayak kalau di Korea itu bukan gudang ya. Jadi kalau di Korea itu ada basement gitu ya? Jadi rumah dari kayak bukan apartemen sih, kayak apa sih kalau bukan semacam apartemen landed house ya, tapi di bawahnya kayak film Parasite. Oh iya benar kayak gitu. Tinggalnya di basement kan? Iya. Tapi namanya memang bukan ada namanya ya itu. Iya, Chiasil itu kayak sebutannya basement. Jadi itu disewain loh memang. Iya, jadi kan dia punya landed house, terus ini kan tanah dong. Iya. Terus ada yang turun tangga bawah yang nggak ada jendelanya. Ya itu yang kita sewa gitu. Itu berarti istilahnya golongan yang menengah ke bawah lah misalnya yang kayak gitu di situ atau enggak? Ya, jadi Korea itu paling banyak itu menengah sama menengah bawah. Kalau kayak Samsung punya perusahaan itu banyak ada, tapi bawah. Itu cuma hanya berapa persen kan. Menengah itu seperti sekarang kita ini menengah. Itu paling banyak di Korea, ekonomi yang paling banyak menengah. Tapi saat itu kita itu menengahnya bawahnya banget. Ya makan beras aja kan pinjam gitu kan. Oke. Terus tinggal di basement, jadi kalau kamar mandinya di luar? Kamar mandi di luar, WC di luar. Jadi kalau kamu mau mandi, mau semua segala macam harus keluar semua. Dan itu kamu berdua sama mama kamu doang? Mama sama saya berdua. Oke. Terus jadi waktu ke Indonesia kamu seneng atau kepanasan malah? Awalnya panasan, tapi habis itu kan kita lihat ada asisten rumah tangga, driver, terus papa di sini ternyata punya mobil. Lebih nyaman dong gitu. Lebih nyaman jauh dong. Maksudnya aku mau supermarket aja ada yang nganter. Terus supermarket aku bisa beli snack ini itu. Padahal dulu kalau di Korea kan snack cuma dapat seminggu sekali. Tapi mama itu bukan niatnya pelit, enggak. Dia juga kan harus seminim mungkin budgetnya keluar biar dia kumpulin duit dong. Tapi waktu kecil merasa kok teman aku yang lain bisa makan snack ini itu kok aku nggak bisa makan gitu. Dulu kan nggak sadar kondisinya gimana rumah. Namanya anak kecil ya? Iya, anak kecil. Makanya aku selalu, kalau aku bedanya orang tuaku kayak orang tua dia juga dulu kena tahun 98 juga, papanya nggak pernah cerita dia susah apa, sampai papanya punya mobil mewah apa semuanya dibakar pun dia nggak cerita. Jadi anak kecil menurut saya sih perlu cerita. Meskipun dia nggak bisa paham kondisi kita. Aku sih sama anakku, apa cuma punya uang segini di rekening kamu lihat sendiri. Kalau aku nggak bisa kasih kamu seperti teman kamu, berarti apa bukan nggak mau kasih. Tapi apapunnya apa pasti kasih. Makanya dia minta apa aku kasih, berarti dia tahu aku lagi punya duit. Kalau aku nggak kasih, ya berarti lagi susah. Itu sebenarnya education yang kadang-kadang memang orang tua juga nggak pahamin. Maksudnya nggak semua lah ya aku rasa. Karena aku juga merasa dulu pun misalkan orang tua nggak jujur ke anak itu ya seenaknya. Pokoknya gue nggak mau tahu mau yang ini, ya kan? Maksudnya ya even though dia teenager, kita nggak punya pemikiran bahwa orang tua tuh lagi susah ya, orang tua lagi nggak punya ya, kok dia masih bisa pakai ini? Ya nggak mungkin juga dia ngegembel nggak pakai apa-apa dengan kondisi misalkan lah terpuruk sekalipun mereka nggak mungkin nggak pakai mobil, even ya dengan kondisinya mereka harus ke kantor atau gimana. Tapi kan anak nggak paham. Nah itu yang aku rasain juga. Jadi aku bilang ya kalau aku sekarang sama anakku aku nggak mau tahu, aku harus cerita. Apapun kondisi aku, mereka harus tahu karena segitunya susah hidup itu akan tahu dan mereka nanti akan lebih menghargai ketika mereka besar. Seperti itu sih, aku sih begitu. Aku ada pengalaman lucu ya kalau sama anak aku ya. Kalau dulu aku kecil, aku diajarin arti uang karena aku disuruh kerja dari umur 6. Suruh jualan, ya. Tapi jarang bener. Salah satu kasus menurut saya sih itu bagus banget. Tapi itu aku enjoy ya, maksudnya aku nyertain ini bukan karena aku masih punya masa kecil yang jelek. Lah sekarang gini, aku disuruh jualan es mambo sama es teh. Kalau aku jualan, aku dikasih komisi. Dasar kita kan ya emang
alasannya mencari duit ya. Jadi dapat selisih komisinya itu aku bisa beli layangan, bisa beli gundu, bisa beli, bisa main jadinya. Jadi aku seneng makanya. Siapa tuh yang ngajarin, ibu apa bokap apa nyokap? Itu kepepet ya ekonomi, benar-benar kita enggak, terpuruk. makanya aku justru menghargai dengan maksudnya kalau ketika kita begitu, contoh ya, bukan aku bilang menyalahkan orang tua, mungkin caranya mereka tidak mau memberitahu ke kita kalau mereka susah itu berarti takut anaknya kepikiran atau apa mungkin ya, nggak tahu dipikir. Tapi setelah aku jalanin, aku bilang aku nggak bisa kerja apa, nggak ngerti cara bekerja kalau nggak diajarin kayak gitu. Kalau sekarang kayak Korofi, sekarang bisa berbisnis karena apa? Dari kecil udah ditanamkan cara berbisnis itu seperti apa. Sedangkan aku kayak orang bego dong, mau bisnis tuh, gimana sih cara bisnis? Nggak ngerti karena sebenarnya bukan ditanamkan sih, asas manfaat kayaknya. Dapat chip labor kayaknya. Nah kalau di Korea jadi orang susah di Korea tuh gimana ya dengan winter ya? Dia ada musim dingin. Kalau dulu orang gembel yang tidur di pinggir jalan banyak, terus ngamen ada, tapi itu waktu aku kecil pun jarang lihat. Sekarang kan nggak boleh kita tidur di pinggir jalan, nggak boleh, terus ngamen itu nggak boleh, terus susah-susah seberapa pun tidak boleh meminta, itu ada hukumnya. Jadi pasalnya, jadi kita ngamen. Kalau kita minta-minta kayak di Indonesia gitu kan boleh. Banyak kan yang di pinggir jalan, di sana nggak boleh ya? Penjarain juga, jadi sesusah-susah pun mereka lebih baik, kasarannya mereka kasih tempat kerja dalam arti kayak kirim koran. Jadi pemerintahnya memberi misalnya benar-benar istilahnya terpuruk, pemerintah tetap akan sediakan lapangan pekerjaan gitu. Iya, tapi kadang orang berpikir aku nggak mau kerja itu. Kenapa aku harus jadi penjaga supermarket? Kenapa aku harus jadi pasang mata boneka pakai manual, pakai tangan, capek dong. Loh, kamu nggak punya, kamu masih bisa mikir gengsimu, ya lu nggak makan. Menurut saya sih wajar. Bukan negara nggak kasih kamu kerjaan. Tapi kadang-kadang sekarang juga anak-anak sekarang remaja banyak yang lulusan kuliah yang bagus. Ya zaman sekarang. Zaman sekarang. Loh, kenapa aku harus kerja ini? Kenapa ini? Lebih memilih ya. Ya lu milih, jangan berharap karena lapangan kerja kan terbatas. Kalau di Korea tuh kayak misalnya tetangga. Kalau kita kan di sini, tetangga ngirim makanan, bantu apa. Kalau dulu kalau sekarang kayaknya jarang sekali. Kayaknya nggak cuma Korea, di Indonesia pun kayaknya agak susah, kecuali yang kalau daerah ke kampung-kampung yang di pinggir itu masih oke. Tapi kalau sudah di kota kayaknya komplek yang rumah yang agak mewah, terus apartemen mewah, menurut saya sih jarang sih udah. Indonesia pun kayaknya nggak pernah lihat tetangga kirim makanannya, coba ini kayaknya nggak pernah. Kalau dulu waktu aku kecil rumah susun itu, dari basement aku pindah rumah susun nih, itu kompak satu gedung kan cuma 3 lantai. Iya. Ini kita punya makanan misalkan martabak, kirim bawa, ini kirim, terus panggilan kakak adik. Sekarang kayaknya nggak pernah. Kecuali mamaku deh kayaknya. Mamaku kayaknya. Mama Beb kan memang heboh dan friendly. Mamanya dia itu sama orang yang nggak kenal pun kayaknya jajak kenalan. Kayak liburan di Bali. Lili nyapa dulu ini teman mami. Itu baru kenalan di lift. Ya ternyata sama-sama Surabaya. Tuh, ya mamanya kan friendly banget. Friendly ya. Nah itu kalau di Korea kecemburuan sosial ada nggak sih? Kalau di Indonesia kan kadang-kadang gini ya, tinggal di kampung misalnya di perumahan kumuh, belakangnya perumahan mewah. Itu kan Korea nggak gitu ya. Nggak bisa. Kan negara kecil kan. Kalau Indonesia kan nggak teratur ya, maksudnya secara pemetaannya kan nggak ada kok kayak di luar negeri itu perpetak. Kamu mau ke blok mana? Langsung kan ketahuan kan ada ini ya. Kayaknya di Korea juga sama. Jadi dia udah diatur. Jadi nggak ada yang ini kumuh terus bilang. Dan mereka itu sekumuh-kumuhnya nggak ada sampai kumuh banget kayak di Indonesia. Bener-bener nggak ada karena mereka kan mungkin pemerintahnya memberikan subsidi apa ya kayak I don't know. Tapi dia udah tertata lah setidaknya gitu. Jadi kalau langsung di belakangnya rumah mewah nggak ada sih kayaknya. Cuman kita bisa melihat punya building yang kayak di Gangnam sampai 200-500 M yang nggak make sense, yang mereka salary cuma 2 juta setiap bulan, lihat 500 M kan nggak make sense dong. Tapi melihat bukannya cemburu ya, maksudnya wah ini dunia beda nih. Ini jadi kita mau caci maki aja nggak nyampe. Dunianya beda banget. Sama satu hal lagi yang aku pelajarin ya, kalau orang Korea itu misalkan gini, yang kayak Korofi tanya, dia ngeliat misalkan orang itu berhasil, dia bilang wah gila ya.
kapan aku bisa gitu, dan dia tuh mau berusaha keras untuk mencapai itu. Oh, aku mau jadi dia kalau rata-rata yang aku pelajarin dengan orang Korea adalah mereka mati-matian kerja, mereka ya istilah kalau bisa 24 jam nggak tidur nggak tidur. Tapi yang malas banyak juga ya. Yang malas ya banyak juga, tapi kalau di Indonesia lebih yang oh ya wes lah, kan memang dia memang hidupnya gitu, udahlah. kita segini sudah cukup lah gitu ya, aja. Nggak semuanya. Iya. Ya, mungkin karena iklim kali ya. Di sini kan iklimnya mungkin lebih bersahabat. Jadi istilahnya kalau pun nggak kerja juga nggak terlalu berat. Tapi kalau bayangin kalau musim dingin di Korea dan dia nggak punya uang buat bayar heater, nggak punya uang buat bayar. Kakak-kakak saya juga yang masih nggak kerjanya nggak tetap ada sih. Saudara saya juga masih ada. Cuman mungkin saya dari kecil lihat, aku dulu nggak punya kloset, aku mau punya kloset. Aku dulu basement, aku nggak mau, aku maunya di Jakarta Pusat yang rumah mau nggak semewah teman aku, tapi setidaknya anakku harus ada nyaman. Terus aku dulu nggak punya sepeda, aku mau punya mobil buat anakku. Titik gitu. terendah kamu yang waktu keluarga kamu lagi susah tuh ada nggak sih momen yang benar-benar kamu merasa kayak gila nih, gue nggak mau kayak gini gitu? Kalau sekarang saya sadar, kalau dulu nggak sadar. Yeah. Kita setiap sebulan sekali pasti makan tempat steak. Steak, tapi itu bukan tempat steak ya, apa ya? Kayak tempat murah sih, tapi bagi saya itu udah mahal banget. Setiap bulan sekali pasti pergi situ. Itu hari gaji papa saya itu. Dan papa mama duduk cuma minum air, aku makan. Aku bingung kenapa nggak makan, kenyang. Oh ya udah aku makan lahap. Makanya saya dari SD, dari TK saya bisa potong steak. Karena sampai sekarang ada orang Indonesia potong steak pun aneh kan banyak. Saya dari TK itu tahu cara pakai knife, fork ini, terus gimana cara makan. Saya dari mau keluarga kita miskin pun saya tahu, sampai orang-orang kaget, tante-tante anak kecil jadi SD itu bisa potong rapi makan. Ini kamu ini ya, papa saya ngajarin itu gitu. Berarti itu hari papa saya dapat gaji, sekarang baru sadar, maksudnya setelah 20 tahun. Dan kenapa mereka nggak makan, karena ya mereka harus hemat dong. Jadi orang tua kamu minum air putih dan kamu makan, terus mereka ngeliatin aja gitu? Ya mereka happy, mereka enak nggak? Oh ya papa mama kenyang gitu. Kalau bukan karena saya nggak punya rumah, bukan karena saya nggak punya sepeda kayak teman, bukan karena saya nggak punya bola. Kalau sekarang saya jadi papa terus saya berpikir, itu paling sedih. Karena saya harus nggak makan, tapi anak makan udah happy. Karena itu mungkin saya kerjanya, setidaknya dia makan, aku harus makan, aku makan, dia harus makan. Jadi saya misalkan sama istri makannya steak misalkan harga 10.000, anakku harus makan 10.000, bukan anak jadi 5.000. Demi itu harus apa? Demi itu harus kerja. Aku nggak tidur nggak apa-apa, aku kerja. Karena itu mungkin saya orangnya kan nggak bisa sabar, makanya suka marah sama anak. Istri juga kadang-kadang nggak stabil, hormon juga kadang-kadang stres juga naik, jadi sensitif. Jadi omong satu apa, kamu diam dulu, aku bisa naik emosinya. Karena berpikir planning itunya mungkin bulan depan harus bayar ini. Kalau belum tercapai itu kayaknya emosi diri sendirinya tinggi gitu. Jadi punya target kalau dia tipe. Jadi kamu tahu nggak kamu susah waktu itu? Waktu itu nggak terlalu tahu, Waktu cuman kecil tahu kamu nggak tahu bahwa hidup kamu tuh kenapa aku sebenarnya nggak bisa makan ini sih, kenapa ini sih, kenapa aku punya sepeda, aku nggak punya sepeda sih. Akhirnya papa bisa kasih sepeda bekas, ya dia beli, dia juga susah pasti beli itu karena zamannya itu tetangga saya nggak ada yang punya sepeda. Ya kayak gitu, baru sedikit tahu. Tapi setelah papa pindah ke sini dari umur 4, mana ada sih ninggalin anak umur 4. Saya nangis minta ampun, papa mau pergi, terus ketemu setahun sekali belum tentu. Ya semakin hari baru tahu, oh sekarang kondisinya berubah, berarti dulu segitunya kita susah. Dari situ pindah rumah susun, dari situ kita pindah punya apartemen meski kecil, punya 3 kamar, akhirnya beli pakai cash. Akhirnya saya punya komputer, masih belum Pentium loh. Tentang semua satu apartemen belum ada komputer, aku punya komputer. Ya dari situ tahu, oh berarti aku dulu segitunya susah. Sekarang papaku gila-gila banting tulang. Dan aku baru tahu setelah segede ini baru kita suka curhat sama papa. Dia sehari cuma tidur 2 jam, 3 jam, dia kerja 2 shift. Dulu ya? Pabrik ini dia sebagai karyawan dia kerja 2 shift. Jadi zaman kalau Korea itu kan memang namanya budaya Korea karaoke itu kan lumrah.
Jadi kalau papanya waktu di sini malah nggak ada kesempatan untuk main-main. Jadi dia pagi kerja, pulang cuman sejam 2 jam, kerja lagi untuk pabrik yang lain gitu loh. Jadi memang tapi semua waktu itu teman papa bilang kamu goblok, kamu itu bodoh, kamu dari 34 tahun banting tulang sini, kita punya uang, kita punya sopir, kita punya uang untuk main cewek, kamu bodohnya kamu kerja lagi. Dan semuanya main golf, zaman itu golfnya gila mahal banget. Papa kerja, mereka makan steak setiap minggu sekali, terus mereka makan hotel buffet gitu. Papa makan di mes kan nggak gratis. Semuanya bilang papaku goblok, kamu itu laki kok nggak main cewek karaoke, sekali-sekali lah. Dia itu dapat gaji misalnya 1.000 dikirim semua. Karena itu dalam 2-3 tahun kita punya rumah, itu saya baru rasain dulu berarti segitu miskinnya. Tapi karena papa sekarang ada aku, ada mama. Karena itu sekarang papa punya rumah, mobil, pabrik 3 negara. Ya dia itu kondisinya lebih susah dari saya dong. Dia benar-benar ditinggal sama papanya umur 13 tahun. Tapi dia 13 tahun udah kerja. Saya 13 tahun rengek-rengek, minta mobil, pingin ini. Kalau makanya saya sama anak saya pasti kasih. Kalau kamu mencapai sesuatu. Kadang-kadang papa mama saya bilang, kamu, istri juga sih, kamu masih anak umur 11 tahun, kamu kasih brand sepatu. Aku sanggup, kenapa nggak kasih? Nggak, bukan setiap hari aku kasih kok, ulang tahun kok, sekolah juara kok, dia jagain adiknya kok, baru dia setuju. Tapi di luarnya itu dia harus kerja, dalam arti bantu maminya, kayak bungkus. Sekarang kan dia jual snack juga tuh, dia bungkus, kita kasih. Ya gitu. Memanfaatkan asas manfaat juga ya. Iya sama. Tapi itu demi masa depan dia sih ya. Ya sebenarnya aku lebih keras nggak? Orang Korea kan terkenal keras didik anak tuh. Itu harus yang aku yang ngomong bisa aja salah kan. Bagi saya itu nggak keras loh. Kan bisa begitu. Tapi ya, pasangan orang tua saya. kamu nih, orang tua kamu mendidik kamu keras banget. Keras. Tapi ternyata saya waktu itu janji sama diri sendiri saya nggak mau keras sama anak. Ternyata saya lakukan, bahkan ada yang lebih keras dari papa saya. Dan dia beda budaya sebagai istri, lihat pasti kaget juga. Aku keras banget ya. Jadi kalau dia itu mungkin karena kebiasaannya dia keras tapi ya tetap ada hati. Memang keras saat dia memang marah, saat orang itu melakukan salah, atau saat dia nggak suka orang itu melakukan yang tidak dia suka. Jadi udah kerasnya tuh di batas ambang normal. Bener-bener wah keras banget, nggak make sense banget dia. Tapi ya kalau dia lagi seneng, terlalu apa ya, memberinya terlalu, jadi akhirnya ada pengaruh sama masa kecilnya Li? I think yes, maybe. Iya, maksudnya mungkin papa kamu keras. Nggak, jadi saya sih lihat papa saya itu saking takutnya itu, memang saya salah sih. Pasti saya yang bandel, saya yang aku suka berantem di sekolah, hampir drop out gitu. Papa sih nggak banyak marah, cuma lihat pandang mata aja udah kayak gemeter gitu loh, takut. Dan juga kan saya kehilangan momen bersama papa kan belasan tahun. Saya nggak mau anak saya kehilangan momen itu, jadi saya keras, kamu harus terima itu. Momen sama papamu ya beginilah. Tapi momen yang happy sama kamu, shopping bareng, makan bareng, inilah papamu. Kayak teman, tapi kalau marah kayak setan, sadar. Aku happy, aku nggak suka. Tapi selama kamu menuruti rules aku di rumah ini, aku jadi malaikat buat kamu gitu. Apapun, bahkan mamamu no pun aku pernah nggak boleh pergi. Dia rayu, oke, nanti apa yang ngomong sama mami ya, kalau selama ada yang jemput dia boleh anaknya pergi, aku yang jemput, aku yang antar. Gitu sih saya ngajarin ke anak. Papa kamu sering mengungkapkan perasaan cintanya gak? Kalau kamu kan ada balance, kadang jadi ya katanya marahnya bisa kayak setan misalnya, tapi terus di lain pihak bisa jadi kayak malaikat buat anaknya. Kalau papa kamu ada balance itu atau bener-bener cuman keras doang yang ditanamin? Dulu dia nggak kayaknya paham ya, nggak ngerti. Iya, mungkin dia juga kan teenager, saya kan dia nggak ada. Dan tiba-tiba ketemu saya udah, wah memang nggak tahu kenapa ya waktu itu, mungkin segitunya nggak suka orang lihat saya, lihat pantang mata aja saya ajak berantem. Terus segitunya nggak suka mama datang ke sekolah, kayak dilihat itu malu, nggak seneng. Nggak tahu kenapa, memang teenager kali ya. Pengen berontak aja gitu? Berontak aja kayak orang,
lagi kayak apa, kayak setan kayak lagi masuk gitu, nggak punya agama juga sih memang, Rebel, lagi nggak ya. punya percaya Tuhan juga, kayak apapun lagi nggak senang, apapun lagi emosi, masa puber itu. Jadi papa ya taunya marahin kan, tapi tidak kasih pelajaran kayaknya. Apa marah ini karena ini? Enggak. Dia marah karena memang salah, tapi ya salah. Kalau saya sih marahin Chloe atau Zoe, marah langsung, papa, tapi habis itu saya panggil. Apa tadi marah karena ini, kamu ulang gini, apa pasti marah. Cuman saya sih pingin ngomong ya sama semua orang. Kita sebagai papa, kita tua, 30 tahun atas. Bilang tua, tapi kita belum dewasa loh. Kita juga masih butuh bimbing orang tua sebenarnya. Laki-laki mau umur 70 pun masih kangen sama papa mama kok. Ya kadang-kadang kamu kan sebagai papa harus bisa sabar, harus bisa kasih ini itu ini. Loh kita manusia biasa kok. Saya juga kadang sampai detik ini malam subuh saya nangis, mama, saya nangis loh. Kalau lagi susah. Ingat ya. Ya cuma kadang kamu udah dewasa, kamu udah nikah, kamu sudah jadi suami, kamu sudah jadi papa, masa nggak bisa tahan? Aku ini manusia biasa. Ya itu yang saya sering sharing sama istri. Saya sampai sekarang kalau nangis pasti sama istri. Dan itu wajar pria Korea nangis. No, gengsinya minta ampun. Saya nggak pernah lihat papa saya nangis. Sampai detik ini dia juga nggak pernah nangis sama mama. Apalagi sama mama pasti dia mau mati pun, dia mau sakit badan apapun pasti sama mama nurutin. Kalau saya sih saya sakit omong, aku lagi lemes, aku lagi lemah, aku lagi titik terendah, aku butuh dukungan, aku butuh waktu, aku butuh senderan, aku butuh istirahat. Ya kadang-kadang ke anak pun saya sharing, kalau ke Chloe saya sharing, apalagi capek, apalagi nggak kuat, makanya apa butuh minum, tolong kalian masuk, apa mau minum di rumah sendirian gitu. Itu yang saya lakukan sih. Tapi ya pengalaman Lee itu akhirnya ada turning point di mana Lee akhirnya mulai ngelihat papanya secara beda mungkin ya. Sekarang saya sih kagum sih. Dia itu masih bisa segitu doang, menurut saya sih sabar minta ampun. Cuma caranya waktu itu mungkin agak berbeda. Kalau sekarang sih saya kagum dia itu kasarnya bisa macam-macam sama cewek, dia nggak macam-macam, dia kerja. Dan dia nggak pernah cerita susah apa sih ke saya itu, ya hebat. Kalau saya sih kan, kalau saya suruh kayak dia, kayaknya nggak sanggup gitu. Saya sekarang kagum, salut sama kayak mertua juga, papa mertua juga, gila sih, sehebat dia gitu. Maksudnya Pernah Lee omongin gak sih ke papa? kalau sekarang kadang-kadang aku cerita, terus kadang-kadang kalau aku lagi berantem sama istri, saya curahnya ke papa mertua sama papa. Nggak ke mama, nggak pernah cerita. Kalau mama atau mama mertua nggak. Lebih sensitif soalnya cewek. Kalau perempuan ke ya. papa sih ngomong, papanya dia ngomong, aku juga anggap kamu sebagai anakku, sabar. Kalau ya pasti emosi, kalau bisa jangan mengatakan yang ya kata-kata kasar, nanti kamu nyesel diomongin. Memang susah sih gini-gini. Kalau papa saya sih, ya apa tahu sih perasaan kamu, cuman kamu memilih jalan ini loh, kamu memilih dia, dan dulu kamu maksa dia sebagai pasanganmu. Jangan nyeselin, jangan menyesal. Tapi kalau menyesal nggak bisa, udah jalanmu, kamu punya anak, ya gitu ya. Tapi mereka jadi pendengar sekarang. Kalau kamu pernah ngomong ke papa kamu nggak? Kamu appreciate dia gitu? Oh sekarang ya sering. Kemarin juga. Kalau dia tuh kayak lebih terbuka gitu loh sama orang tua. Mungkin itu bisa lakukan setelah aku punya anak. Iya. Sebelum saya Kan punya cowok anak. biasanya nggak gampang ngutarain, kayak aku sama papa aku ya jarang ngomong I love Mungkin you dia atau lebih melo kali orangnya sebenarnya. Enggak, tapi setelah punya anak, sebelumnya itu waktu zamannya boyband aku keluar sampai aku tinggal kos pun nggak pernah ngatain satu kata pun ke papa. Sampai kadang-kadang papa mama bilang, kenapa sesulit itu kamu nggak cerita? Nggak bisa cerita, malu. Itu memalukan diri. Saya sih gengsi tinggi. Sekarang posisinya kan setidaknya saya udah cukup punya uang untuk menjalankan keluarga ini. Yang keluarga yang sederhana ini maksudnya bukan kita kaya raya, tapi setidaknya kita makan bisa. Kan udah punya rutinitas juga, tapi
ternyata sebagai posisi papa ini ternyata nggak gampang ya, makanya saya bisa curhat sama papa gitu loh. Kalau dulu nggak bisa. Jadi ngerti peran jadi apa itu sulitnya gimana gitu. Sekarang kemarin juga baru beberapa hari lalu tiba-tiba melo aja, lagi minum obat hormon juga, lagi nggak tahu kenapa lagi beberapa bulan ini lagi mentalnya lagi susah juga gitu. Tapi di depan orang saya selalu fun aja. Di TV harus terlihat bagus nih, profesional. Cuma lagi hari itu nggak tahu kenapa jam 12 malam saya telepon papa nggak angkat, papa sih udah tidur. Saya voice note gitu. Saya kagum, saya salut. Saya nggak ngerti selama ini ternyata aku segini mencintai papa gitu. Itu kamu nyatakan dalam voice note itu? Sampai dia dari jam 6 pagi teleponin saya terus. Dia mungkin kaget kali ya, anak ini kenapa tiba-tiba. Besoknya dia nggak ngomong apa-apa. Aku tahu kamu lagi sulit. Apapun yang kamu cerita, kalau kamu ingin cerita, apa nggak mau nanya. Terus sebagai papa itu memang begitu. Ya itulah hidupmu, mau gimana lagi. Dan juga memang kalau anak itu selalu lebih ingat ke mama kan. Yeah. Papa itu pasti selalu kesepian. Anak belum tentu ingat papa, tapi papa ini melakukan apa ke anak belum tentu anak ngerti. Tetapi jangan pernah nuntut anakmu ngerti. Tapi ya saya ini egois, saya minta kadang-kadang anak ngerti. Kayak Zoe kan dia belum datang dari Surabaya. Sebenarnya kayaknya dari Zoe deh. Aku udah segede ini, setua ini nggak bisa ngambek sama anak umur 10 tahun ternyata. Kamu kok nggak pernah telepon papamu sih, nggak pernah nanya kabar papamu. Aku telepon cuma ya oke, ya nggak pernah nanya, nggak bilang mengatakan kangen. Itu yang membuat kayaknya melo sih waktu itu. Secara biologis kan bukan anak kamu misalnya ya, tapi kamu secara perasaan semua sama? Enggak. Ya saya juga manusia beda. Tapi lucunya Chloe yang nomor 1 paling aku cinta. Terus nomor 2 Zoe, nomor 3 Kimora, nomor 4 Kaira. Makanya Kaira itu paling kasihan. Seharusnya jadi dia justru malah kebalik? Bukan terbalik, menurut saya itu yang wajar ya. Nggak tahu. Maksudnya kan secara biologis? Ya. Kalau dia sih rata sih orangnya, maksudnya nggak ya ada sesuai biologis dengan rule otaknya aja. Rule otaknya gimana ya dia akan jalanin seperti itu. Misalkan menurut dia yang pertama yang harus dapat lebih, ya udah gitu. Ya seperti itu yang akan diperlakukannya gitu. Jadi kalau aku sebagai orang sampingnya hanya bilang, oh kayaknya kita kan harus adil. Kalau dia nggak bisa. Yang pertama harus pertama karena ada jatah yang kedua, ada jatah yang ketiga, ada jatah yang keempat. Semua itu ada urutannya menurut dia. Tapi kalau aku ya kayaknya harus rata deh. Tapi aku nggak pernah memaksa untuk dia mencintai anak yang ya istilahnya secara darah is not from him actually, right? Tapi ya it's up to him gitu. Aku nggak pernah maksa, tapi dia mau ya that's good gitu loh. Seberapa sih, kita juga papa nih, seberapa sih di dunia ini anak segan sama papanya? Berapa persen? Ya lebih banyak takut ya. Gini, daripada saya nggak bisa membuat dia segan sama saya, karena saya nggak mampu. Saya tahu takaran saya itu di bawah standar. Saya nggak sanggup sabar sama dia, nggak sanggup bisa ngajarin karena dia lebih pintar dari saya, Inggris lebih jago, pelajaran biologis apa semuanya lebih jago, attitude lebih bagus dari saya. Apa yang saya bisa ngajarin dia kasarannya? Saya jauh di bawahnya, anak saya pun saya kalah. Daripada saya nggak bisa disegani dan dia kurang ajar, lebih baik dia takut sama saya tapi dengan rules, bukannya semuanya serba kamu harus takut, enggak. Wajar aja sama orang tua yang hormat. Sama mamamu jangan nada tinggi, kalau kamu itu mati kamu. Saya cuma gitu. Disuruh nurut. Bangun pagi, makan yang benar, jangan makan yang tepung-tepungan, yang normal aja. Tapi yang hal-hal yang kamu pingin open, pingin sharing sama ya mamamu aja. Ini sisi baiknya, saya sisi setannya. Saya lebih baik milih gitu daripada pinginnya bikin dia segan, akhirnya saya harus manis sama dia. Anak remaja mau dimanisin gimana? Jadi manja dong. Ya beda lah, kita kan generasi milenial ya mungkin benar. lebih tough orang tua kita ke kita. Sementara generasi yang sekarang kayaknya lebih gampang mewek. Ya beda tantangan mereka juga mungkin lebih nggak seberat kita kan. Kalau kita kan kita nggak kerja mati istilahnya. Iya benar. Kalau mereka mungkin nanti udah ada BPJS, udah ada insurance, udah ada semua udah lebih sekolah juga kan ada, pasti kan harta dari orang tua. Kadang-kadang orang mungkin anak kita bisa mikir, cuma saya aja sampai sekarang harta
orang tua saya kan nggak ada 1 sen buat saya, bahkan warisan pun sama saya nggak ada. Satu pun memang saya setuju dengan itu gitu. Dia yang membuat sampai segini ya dia yang berhak pakai. Ya kalau saya sih harus ada, makanya aku mau capek pun harus kerja gitu loh. Pak, justru kalau orang mungkin lagi berapa bulan proyek nggak ada, pengen istirahat. Enggak, aku sehari nggak kerja kayak mau mati. Takut nggak ada kerjaan ke depan. Ini Makanya jangan-jangan kadang-kadang teror koloki juga kan. Iya. Kapan nih? Padahal aku lagi kerja. Kayak kemarin aku dari subuh sampai malam kerja full. Tapi tetap merasa kurang kerjaan. Mungkin kamu sulit karena pemikiran kamu sendiri kali. Maksudnya kalau aku dari kamu menikah sama wanita yang cantik, Luar terus biasa. tinggal di Menteng, terus job ada terus lah so far, walaupun mungkin karena pandemi ya pasti semua orang pasti ada penurunan, berkurang. Tapi aku nggak ngerti kenapa kamu merasa sulit. Apa ya? I think ya sebagai pasangan menurut aku dia tuh memang tuh perfeksionis aja. About anything, jadi segala sesuatunya nggak sesuai dengan otaknya dia, sesuai dengan rencananya dia, itu kayak semua itu ruin. Jadi kayak semua itu bener-bener kacau, bener-bener dia nggak bisa, bener-bener waduh ini mess up banget sih. Ya dia tuh tipe, kalau aku tipe ya udahlah, toh masih ada hari besok. Kalau aku, kalau dia nggak bisa, everything yang dia udah plan harusnya ini begini. Berarti nanti sebulan ini kita seharusnya bisa kumpulin segini. Itu kalau sampai meleset dari itu, dia tuh bisa yang kayak, padahal bukannya kita kekurangan, enggak. Well, aku bilang kayaknya Beb harus lebih banyak bersyukur aja. Tapi nggak bisa, memang mungkin karena dulu itu selain dia di Korea, kan orang Korea itu meskipun kecil-kecil kan banyak bullying ya. Hidupnya dia tuh terlalu keras. Enggak, Korea bullyingnya keras. Ya, bullying. Jauh dari Indonesia. Keras banget kan, masih kecil aja dibullying, entah main fisik atau perkataan. Terus militer juga dia abis-abisan wah pokoknya akhirnya aku rasa itu yang membentuk karakter dia menjadi orang yang keras. Dan akhirnya apapun yang dia pengen ya harus sesuai itu. Karena kalau enggak kalah dari yang lain, itu dia nggak mau. Bukan kalah apa ya, maksudnya bukan kalah oh gue lebih jelek, enggak, tapi bukan bersaing, tapi kalahnya dalam arti oh dia bisa mencapai ini kok gue nggak bisa. Itu yang selalu targetnya itu. Target yang pengen kalau dicapai. dia bisa nggak bisa tuh ke siapa? Contoh kayak adik ipar saya aja, dia dengan usia lebih muda dari saya, dia bisa survive sendiri. Padahal papanya kaya, dia nggak ambil uang 1 sen pun, dia bisa bikin ini ya bersaing sehat aja sih, bukan saya iri sama adiknya. Jadi kadang-kadang gitu. aku sampai bilang gini, dengan usia dia juga kadang sempat ngomong, maksudnya sering juga ngomong, dengan usia dia di Korea itu nggak ada yang married. Why? Too hard to have a family in his age, karena nggak sanggup untuk maintenance-nya, untuk cekcoknya, untuk harus kerja. Mereka kan harus benar-benar gila-gila kerja dengan penghasilan 2 million and a half Korea ya, won. Tapi ya penghidupan mereka di sana juga keras. Apa yang bisa mereka rasain dengan? Ya justru bukannya Lee mestinya bersyukur ya. Makanya, tapi ya aku bersyukur banget. Tapi dengan itu juga dia melihat orang-orang yang seumuran dia juga yang lebih dari Jadi, itu. aku bersyukur setiap hari saya berdoa sama Tuhan Yesus. Aku bersyukur. Tapi aku kayak masih pecut ke diri, maksudnya kamu kurang nih. Iya. Kurang itu bukan masalah uang, bukan gitu ya? apapun Sih. Kamu kurang sabar. Kenapa kamu tadi ngomong kotor sama anakmu? Kamu kenapa bisa bikin istrimu bayar kartu kredit aja, kamu bisa bikin dia mikir? Berarti kamu segitunya nggak mampu. Kamu punya istri, harusnya kamu nggak boleh istrimu berpikir kartu kredit, Beb bayarnya gimana? Sampai keluar omongan itu aja berarti kamu salah. Berarti kamu segitunya nggak mampu. Berarti kamu nggak boleh punya istri dulu gitu. Tapi bukan jawaban ini selalu benar. Cuman itu cuma pemikiran saya dia. emosi sama diri sendiri kayak gitu. Bukan karena aku nggak punya uang untuk makan besok, beras enggak ada, beras ada. Kasarannya kita sampai separah itu pasti papanya dia, papaku pasti kasih lah. Tapi nggak mau berharap itu pun. Karena adiknya dia aja mampu, adiknya dia cewek aja, sekolah dari luar negeri, dia pindah Bali dari kecil sendiri, survive sendiri, sekarang punya bisnis sendiri, nikah sama orang Prancis, hidup bahagia, meskipun small things dia bahagia. Kenapa kamu nggak bisa sih? Kenapa kamu masih merasa kurang? Berarti ya segitunya kamu belum sanggup menerima kondisi ini. Padahal aku merasa nikah sama dia, terima anak
dari dia terima kita lahirin anak 4, aku punya anak mau kamu. Ternyata apa yang aku ucapin berarti segitunya kamu nggak bisa tepatin. Aku nggak sanggup dengan 4 anak ini sebenarnya. Bukan karena uang, bukan. Ramenya mereka. Terus kayak anak baby masih teriak-teriak. Kayaknya aku belum sanggup, tapi aku punya anak duluan. Tapi aku happy dengan family ini. Sebenarnya salahnya apa sih di otakku ini? Tapi it's okay tau, Li. Ya itu yang aku rasain, Iya, makanya lagi hormonnya terus kadang-kadang sampai aku depresi, sampai aku pingin ke psikiater. Sampai aku ngomong sama dia, kayaknya kamu butuh psikiater untuk helping healthy mind gitu loh. Soalnya it's depend on our mind sebetulnya ya. Kita bisa menjalani hidup, bisa bersyukur, bisa legowo lah, rasa bahasa Jawanya tuh ya tergantung apa yang ada di pola pikir kita. Aku bilang ya, tapi aku nggak bisa maksa untuk dia berpikir seperti itu, karena memang posisinya adalah pikirannya dia, targetnya dia harus begini. Itu tuh kayak akhirnya bilang, aku kok kayak nggak bisa istirahat. Iya, because you always thought terlalu too much gitu loh, menurut aku gitu. Jadi kadang-kadang sensitifnya tuh bahkan even sama orang lain kadang-kadang, aduh kayaknya dia nggak suka aku deh, kayak jadi too much. Akhirnya aku bilang, no lah, it's okay lah, relax aja. Kalau memang kita lakuin sekarang aku tapi ngerti sih perasaannya si Li. Maksudnya aku juga kadang cowok ya, pressure di kita tuh kan tinggi kan. Kita try to solve everything. Itu cowok tuh gitu. Kita pengen solve semua masalah yang ada di depan kita. Kita pengen provide. Kita pengen kasih kehidupan yang lebih bagus dari yang kita dapat sebelumnya gitu. Kita aku ngerti. Cuman at some point you just have to say it's okay gitu. It's okay gitu. Ya mungkin kalau istri dia tuntutnya sebulan kamu harus terus segini, aku mau punya helm, aku punya mobil ini. Kalau tipenya dia begitu, mungkin aku nggak stres. Tipenya anakku remaja ini, aku mau ini dong, temanku udah punya mobil nih. Misalkan tipenya begitu, mungkin aku nggak stres. Pasti aku keluarin marah ke mereka terus dong, stresku pasti hilang. Masalahnya dia itu segitu sederhana dengan mintanya yang segitu kecil. Kok itu pun aku harus masih bisa berpikir, harus memikirkan next month-nya. Terus itu yang bikin sedihnya itu sih. Ya tapi saya juga masih belajar dalam arti, berarti ya kurang itu ya udah, seharusnya next month mungkin harus lebih kerja keras lagi. Yang dia yang selalu ngajarinnya begitu. Kalau mungkin nggak ada dia aku udah mati kali, udah kayak udah nggak sanggup gitu. Tapi memang itu yang banyak mungkin kepala keluarga tuh yang nggak pernah keluarin. Akhirnya memang larinya kemana? Mereka mencari karaoke, perempuan, apa? Maksudnya ya kalau dia sih thanks God ya cuman ya minum kayak relief aja. Tapi ya balik lagi ke pemikiran. Maksudnya kalau dianya too much mikirnya ya pasti akan stres gitu loh. Ya aku baru recently ya, ini baru aja terjadi nih, aku istri aku, anak aku kan aku kasih les. Terus istri aku bilang kita mesti cut back pengeluaran gitu. Tanpa sepengetahuan aku dia nge-cut salah satu les 700.000 doang. Itu lukanya di dalam hati aku tuh kencengnya minta ampun. Bukan 700.000-nya loh. Iya benar-benar. Tapi gue cowok, gue bayarin anak gue les 700.000 aja, istri gue mesti nge-cut. Nah itu buat kita tuh sakit bener-bener. Tapi saya nggak tahu, jadi akhirnya lo nggak apa-apa. Karena tipenya dia juga adalah apapun yang aku keluarin di omongan itu dia harus solve the problem. Dan aku bilang, you not a god, hello, you just a man. Kamu yang harus tanggung jawab, pria yang bertanggung jawab untuk menghidupi keluargamu, yes. Tapi nggak harus setiap ucapan yang kita, aku lagi kayaknya kok pengen gini. Karena perempuan tahu aja Bu ya, kita kan ngeluar omongan, kayaknya bagus, ini. Nggak semuanya you must solve the problem dan harus ada. Tapi di otaknya dia ketika, tapi I can understand, gue bisa ngerti banget. Kayak your wish is my comment gitu ya. Iya, jadi akhirnya gue takut berkomentar, dia tapi bilang, akhirnya dia bilang, loh kamu tuh kayak gini merasa kurang ya? No, I didn't feel kayak kurang, tapi ya gitu. Maya, pernah punya past dong? Punya. Mantan suami pernah. Kenapa cerai? Aku nanya. Ya kalau saya sih, kalau aku ngerasanya mungkin banyak sesuatu yang menurut aku sederhana yang aku harapkan dari dia itu dia nggak kasih. Contoh, tapi sederhana. Iya benar, kayak sesimpel how are you, how's the day, ya itu kan simple ya. Karena mungkin kalau aku ngeliat Moa, kenapa aku cocok nih ngobrol sama Moa? Karena kita tuh bahasa kasihnya kurang lebih hampir sama ya. Kita we want simple things. Iya. Mereka nggak pingin bareng mungkin. Benar. Hal itu pun kalau cowok nggak bisa lakukan,
ya berarti kan cowoknya segitunya nggak mampu nih, bukan masalah ekonomi aja kayak betul. Aku sekali berpikir itu, oke lah next month bisa aja aku next month lakukan lagi berarti apa? Mulai cekcok nih. Berarti bisa kedua kali dong cerai kasarannya. Ya kedua kali aku berteman. Aku nggak mau terjadi itunya. Bahasa kasihnya dia apapun, aku pingin bahasa kasih apapun dia yang ucapin, aku pingin turutin gitu loh. Makanya aku nggak mau ya dia punya pikiran kok kamu kurang sih, apapun bahasa kasihnya. Gimana sayang kabarnya kamu dari itu. Terus bahasa kasih barang, bahasa kasih suapin dia, apapun itu yang nggak mau aku kurang itu. Makanya kayak pecut diri sendiri terus. Jadi kayak 700.000 korup aja bisa. Itu aku juga pernah sampai Khaira itu nggak pernah beli baju tidur, pakai punya Kimora punya, sampai sobek kecilan. Baju berapa sih? 200.000, 150, 300.000. Ya perempuan yang males keluar duit. Maksudnya itu kan lungsuran kakak, nggak apa-apa ya kalau perempuan. Tapi akhirnya nggak cukup pun dia nggak mau beli, tahan terus. Berarti segitunya aku nggak mampu dong. Berarti aku nggak boleh makan. Aku nggak boleh pergi restoran bagus. Itu sih yang bikin sedih. Cuman kadang-kadang istri bilang santai aja, bisa kok, bisa. Ya. Mereka nggak tahu impactnya ke kita soalnya Li. Impactnya ke harga dirinya kita itu loh. Mereka nggak ngerti. Ya, soalnya kalau cewek pikirnya wah itu much pressure, kita kan bisa solve problem together gitu loh. Jadi kalau misalkan kayak gitu kayak akhirnya dia yang sendiri mikir, dia yang sendiri susah mungkin, gitu. Ini saya Li bisa jelasin di sini bahwa it's not duitnya 700.000, tapi waktu kalian ngomong itu ke kita, itu lu ngambil semuanya tentang seorang laki-laki saat itu. Jadi kayak kepala rumah tangga kan, ya mungkin beda orang beda pikiran. Aku nggak semuanya terapkan sini harus suami lakukan itu, enggak. Cuman kalau aku sampai anakku mau makan martabak, misalkan contoh yang agak mahal berapa ya, 100-an berapa yang 180 ya, hampir dia kan bilang 200 ya gitu hampir lah 200 kadang yang red velvet mahal aku bilang beli. Aku syuting 1 episode dia bisa beli berapa ratus porsi, beli, jangan mahal. Dengar itu aja aku udah bikin sedih. Berarti kamu nggak percaya suamimu bisa menghasilkan duit. Betul, next month kita sama sekali nggak ada kerjaan bisa. Pernah. Cuman kan anaknya ngomong ya udah sampai nggak apa-apa kita jual mobil untuk bayar kartu kredit pernah. Tolong percaya hal kecil-kecil itu jangan, karena kepala rumah tangga tuh pinginnya kerja itu demi itu. Papaku pun nggak punya duit 1 bulan gaji itu demi makan aku sedikit itu, dia menghasilkan uang kerja itu demi itu. Tapi dia pingin barang mahal aku nggak bisa kasih, ya wajar karena aku nggak sanggup. Ya thanks kan, istriku sih banyak mengerti, cuman namanya juga orangnya kadang-kadang aku gesrek juga, kadang-kadang itu hal itu yang bikin. Bukan, kalau aku ngomong ke istri aku juga ya, kalau lu mau kayak gitu jangan gue denger, jangan gue tahu. You can cut back, lu bisa apa. Tapi padahal istri kadang-kadang ucapin apa adanya, maksudnya easy. Iya, walaupun menurut kalian itu biasa. Iya betul. Diterimanya di cowok sebagai pemenang. Kita kan breadwinner, kita yang kalau zaman dulu tuh kita yang berburu ngasih makanan ke keluarga, terus denger kayak gitu tuh memang ya, tapi nggak tahu mungkin karena kita mirip apa gimana. Cuman saya kagum sih kadang-kadang ada suami istri meninggal hartanya pingin rebutan, ya lagi rame kan ada tuh di luar sana tuh. Terus pingin ya istrinya yang lebih tua jauh, terus karena kaya nikah segitu gampang. Saya sih kagum sih orang kayak gitu. Kok bisa ya segampang gitu. Kalau menurut saya yang normal sih saya sih nggak gitu. Kalau pengalaman aku ya, misalnya aku cewek nih, kayak aku mama kan agak mirip ya. Kadang tuh kita ngelihat suami kerja keras banget, kita sebenarnya pengen bantuin dia supaya nggak terlalu banyak beban. Misalnya gini, ya ini kita nggak usah les renang dulu ya, karena aku tahu dia lagi susah. Jadi aku bilang, si les piano kita berhenti dulu kali ya. Maksudnya bukan bilang lu tuh gagal nyari duit, tapi lebih kayak ke les piano bisa entar lah gitu. Nah, jadi kadang-kadang tuh communication gap yang terjadi di antara perempuan dan wanita laki-laki. Itu aslinya pemikirannya kita itu nggak mau beratin dia gitu.
him, tapi akhirnya Kasian jadi gitu. menyinggung gitu. Jadi Bener. kita kadang bingung, lah jadi kita komunikasinya bagaimana dong? Maksud gue mau bantuin Iya lu kan? jangan berat kerja karena kayak les piano kan bukan sesuatu yang penting lah Ya, gitu kan. Jadi penting tapi it's not necessary. Bener. Actually, right? Tapi akhirnya tersinggung. Jadi aku sama dia, problemnya it's same. Like Sama. aku sama dia Jujur gara-gara ngob- itu sih. ngobrol jadi susah. Akhirnya loh, daripada dia takut tersinggung, gue nggak ngomong. Tapi nanti nggak ngomong, loh kok nggak kasih tahu? Ya gimana ngomongnya nanti tersinggung gitu. Cowok tuh punya kebutuhan untuk selalu membuktikan gitu loh. Betul. Gue bisa nih, gue bisa gitu. Jadi waktu itu di challenge mungkin maksudnya bukan men-challenge ya. Iya, tapi Begitu itu adrenalinnya langsung dengan sendirinya Iya, keluar. Itu memang kita dilahirkan kayak gitu Ya karena makanya maksud aku adalah hubungan suami istri itu meskipun kita berbeda, ya sebenarnya komunikasi itu penting banget dalam arti ya cari titik tengah. Tapi kalau ya kita satunya emosi susah, kita mau cari juga. kadang-kadang aku men-channelingnya Li ya. Memang kalau aku men-channelingnya jadi kita menyalurkan marahnya itu, lukanya kan pasti luka tuh. Waktu aku dengar pertama kali juga aku luka. Aku memang ngamuk kok gitu, tapi terus aku keluar. Gue cari deh sampai dapet, pokoknya gue nggak mau tahu, gue harus dapat itu. Kadang-kadang memang jadi akhirnya bener-bener ya aku kerja kan ya Li tahu sendiri lah, Iya. nggak hitung waktu Nggak apa pernah semua. ada Karena aku men-channelingnya akhirnya ke situ. Terus kita jadi kayak orang rada kesurupan jadinya, kayak semua dikerjain pokoknya Iya. harus dapat ini juga supaya Padahal memang bukan kita nggak sanggup, tapi kayak ekspektasi kita maunya lebih dan lebih. Dan aku bersyukur sih sebenarnya ya, dalam arti dengan posisi perempuan mendapatkan laki-laki yang selalu berpikir, oh aku harus maju terus maju terus. Alhamdulillah sebenarnya Ya bersyukur banget, tapi kasiannya tuh stresnya. Jadi akhirnya I want to help him juga nggak bisa. I cannot touch him. Actually nggak bisa mau nyentuh omongan, nggak bisa mau nyentuh. Jadi too sensitive. Anything lah jadi sensitif. Jadi akhirnya jadi harus gimana nih kita berjalannya Iya, gitu. Ini sebenarnya aku ngerasain juga kayak ke suami aku gitu ya. Misalnya aku ngomong si itu dilamar loh, cincinnya bagus. Dia di otak dia. Maksudnya kan kita cerita ya kan, Kita cuma ngomong gila cincinnya segede gaban, Bo. Maksudnya tuh cuman ngasih dipikir story. kita juga minta seperti itu. Lalu abis Tapi itu kita nanggapnya kayak bener, gitu ya. tiba-tiba pada saat hari ibu dia ngasih aku cincin berlian 2. Lah mati gue dapet duit dari mana lo? Ternyata dia wah carilah mati-matian segala macam. Iya. Lu ngapain beliin berlian? Gue aja emang nggak pernah pakai apa-apa gitu kan. Terus dia bilang karena kamu cerita waktu itu. Ya mungkin cowok Iya. segitu simple kali ya. Kalau Cowok kan temen mikir kamu gitu. Padahal maksudnya kita itu ya kita tuh nggak tahu ya kalau perempuan itu menganggap suami itu adalah partner, teman curhat, teman sharing, teman anything, teman bercanda, teman istilahnya berantem, tapi berantem which kita bisa balik lagi kayak temen. Gimana sih lu sama temen, lu berantem teman baik tetap balikan kan, apapun yang terjadi. I thought itu same like that, ternyata nggak sesimpel itu hubungan. Karena memang perempuan pada dasarnya dengan laki-laki itu makhluk yang memang diciptakan Tuhan berbeda, makhluk yang ketika nggak ada penengahnya kita nggak akan terjadi satu solusi yang baik. Ya baiknya cuma apa? Ya pas kita mau tidur doang di ranjang. Baiknya cuma pas lagi mungkin mau having sex, maybe, I don't know. Atau occasional tertentu, ya kita saling ngasih gift atau ya after that nggak pernah. Karena solusinya nggak ada. Yang omongan. lucunya tuh ya, dua-duanya pengen berniat baik sama satu sama lain. Sebetulnya. Tapi kok jadi clash. Misalnya gini, niatnya ini mau baik Betul. yang ini niatnya buat baik sama ini. Tapi karena ada satu gap itu, jadi kok clash gitu. Iya, enggak, Perasaannya aku itu. sama dia aja even kayak aku kan memang beda budaya adalah cara bahasa, cara ngomong itu aja bisa sampai berantemnya itu Ya sebenarnya buruk kayak banget. kamu mau mati ya, aku bunuh kamu loh. Kayak bahasanya itu kalau ditranslatekan ke Korea itu halus, bukan yang sampai segitu parah terus goblok gitu. Babo itu kita di drama Korea aja ngomong babo. Tapi di Indonesia kan dan itu udah terlalu biasa ucapin, jadi udah selalu keluarkan kata, sedangkan orang Indonesia mendengar itu kasar sekali. banget. Hal Babo itu tuh aja apa kita artinya? Babo itu bodoh, Babo goblok. itu bodoh gitu. Kalau bahasa kasarnya dia suka ngomong goblok. Kan kita sakit hati gitu. Tapi Iya. aku bilang akhirnya aku ya maksudnya memahami that's ya kulturnya dia gitu. Jadi akhirnya
aduh memang tapi ya itu namanya perbedaan kultur, bahasa juga itu segitu kayak kita sampai mau menangis-nangis. Aku bilang kapan kita ketemu titik tengahnya, kapan kita bisa bukan kita berantem tapi kapan bisa ketemu bahwa yuk kita udah satu sama lain ngerti gitu loh. Makanya kamu gini, ya udahlah kamu kayak marah, ya udah kita mengerti, tapi nggak bisa. Ternyata dia tuh sensitif dan aku kayak untuk menyeberangi mengerti dia tuh nggak bisa. Akhirnya mungkin kalau aku boleh share sedikit ya, ini kan pasti ekonomi nih masalahnya ya, dan pasti pandemi itu kan tambah lah lagi semua. gitu loh. Aku bilang sama istri aku gini, lu kalau lagi kayak gini, itu kalau petinju istilahnya kita lagi begini lagi dipukulin, satu-satunya hal yang bisa dilakukan adalah diem. Diem aja, lu nggak usah ngomel sama gue nggak ngomel sama lu diem aja, karena ini belum ada solusinya. Once gue tahu solusinya, gue akan ngomong. Kalau gue belum ngomong, berarti gue nggak tahu solusinya apa. Gue cuma bisa kerja doang. Jadi kita berdua diem, lakukan yang terbaik bisa kita lakukan gitu. Aku selalu bilang sama dia gitu. Kalau lu nanya dan ngomong, malah akan membuat memicu sesuatu. Karena kita tahu kita lagi dalam kondisi yang jelek. Istilahnya misalnya dua-duanya sensitif lah gitu ya. Kita lagi di kapalnya dalam kondisi bocor dan mau tenggelam. Mau yang mana yang mau ditutup. Terus, kan? Semua saling mempertanyakan kayak ini gimana gitu, nggak akan beres kan? Jadi mungkin waktu itu aku bilang sama dia, satu-satu yang kita lakukan, lu diem, gue diem. Kita ngeliat ada yang bocor, tambel, terus kita bisa ngapain nih kita kerjain gitu, tanpa kita perlu mempertanyakan kenapa, terus besok bakal bagaimana gitu. Jadi akhirnya aku fokus sama dia, yaudah kita bisa ngapain sekarang? Cost yang mana yang bisa kita cut, terus kita bisa perusahaan kita mau bikin lebih maju, gimana cara kita bisa nyetir kayak gini. Kalau gue lagi coba gerakin dan belum ada hasil, diem aja dulu, jangan kita panik atau gimana gitu. Jadi itu yang akhirnya kita berdua pelan-pelan mulai ngelewatin bulan April, bulan Mei, dan akhirnya kita ngelihat hasilnya di bulan Juni segala macam tuh. Waktu itu memang prinsipnya gitu, karena waktu keadaan lagi jelek dan kita banyak komunikasi, banyak mempertanyakan tuh justru makin tambah runyem. Karena belum ada jawabannya gitu. Nah kemarin aku juga sempat ada psikolog nih, aku cocok banget sama dia. Halo Tante Aat, dia baik banget. Jadi dia bilang gini, kamu tuh pengen nyampein sesuatu ke suami kamu ya, tapi tanpa membuat dia tersinggung. Iya mau Tante. Kamu coba I project kata dia. I project tuh project saya merasa gini, jangan kamu, you project, dia bilang. Oh ya oke Tante, siap. Udah. Jadi aku ngomong nih hari ini, aku begini, gagal kan, ternyata dia marah juga, sensitif. Terus aku jadi down, aduh gue gagal. Dia bilang, kamu hari ini dong coba ngomong, udah, gagal, gak apa-apa besok coba lagi. Jadi jangan don't blame it to yourself. Duh gue ngomong sama Li, terus tiba-tiba dia kok ngelawan, kok dia marah, aduh bete deh gue. Jangan gitu, jadi kayak, oh gue udah ngomong sama dia perasaan gue, tapi hari ini belum cocok, besok lagi. Makanya di situ aku juga belajar, dalam arti aku sebenarnya sering curhat sama Giselle juga sering curhat sama aku. Jadi ya kita kalau ngobrol, ya Bu, ya kita kasih siraman rohani lah ya, saling-saling sama gitu. Aku bilang iya, intinya kita itu nggak bisa berharap manusia. Makanya aku selalu ngomong sama dia, ya kalau kita expect to human sampai too much, akhirnya kita akan ngerasa sakit too much. Karena manusia itu nggak bisa diharapin, dan kita expect, ya contohnya kita mengekspektasi kita ke pasangan kita terlalu tinggi. Aku mau suamiku begini, aku mau istriku begini, itu nggak akan ada kelar dan nggak akan ada ujungnya. Yang benar adalah lakukan bagianmu. Kalau dia tidak melakukan bagiannya dia, dan kamu nggak usah tersinggung dan kamu nggak usah ngarapin apapun, ya udah dia melakukan begitu, berarti ya that's okay. Ada jalannya, Tuhan sendiri akan nunjukin gimana sih caranya akan balik lebih baik gitu. Tapi when I don't know, ya lakukan aja bagianmu, kamu lakukan yang terbaik sampai orang itu bisa ngelakuin terbaik buat kamu. Susah nggak? Susah banget. Menangis Bombay. Minta ampun, sakitnya tersayat-sayat, yes, tapi mau gimana lagi? Tapi ya lucunya ya, ini masalah ada di kampung, mungkin di pedalaman Jawa Tengah, di Sumatera, di Zimbabwe, mungkin we all face the same. Itu semua kalangan udah kayak COVID itu mah ya. Tapi kalau kita punya ya masalah begini, berarti itu pasangan sehat. Ya, berarti kalau ini pun nggak ada segitunya cuek, berarti keluarga itu ya udah nggak peduli. Amat deh kayaknya. Ya saya sih masih bersyukur. Ya istilahnya kayak masalah kayak gini nggak semua, sebenarnya aku nggak bicara hanya hubungan suami istri, hubungan orang tua anak, hubungan teman, itu semua jenis relationship in this world
you name it, semua akan terjadi seperti ini. Benar. Kita nggak cepat solusiin, kita nggak cepat cari penengah, it's done, pasti. Tapi susah. Jalaninnya gimana? Nggak tahu juga. Kita mesti solve our problem actually. Nggak ada solusi lain gitu. Kita coba try gitu sih menurut aku ya. Benar. Gitu. Thank you lu udah opening up ke kita. Kayaknya kita harus sering-sering deh kayak gini, sharing-sharing di balik layar gitu ya Bu ya. Kalau masalah udah parah, nanti ada dokter cinta, Vicky Prasetyo. Vicky Prasetyo. Sarannya luar biasa aneh-aneh. Ya dokter cinta sih ya, tapi berapa kali nikah bro. Aku bacain beritamu di Selebrita itu capek bro. Semoga kali ini serius dan juga bisa terus. Amin, kita doain. Dia membuka praktek baru namanya Klinik Dokter Cinta. Slogannya belajar dari kegagalan. Gagalnya banyak banget. Ya tapi kegagalannya banyak, jadi pasti sukses lah. Ya, yang mungkin aku seneng ini adalah bahwa orang berpikir seorang pengusaha, seorang selebriti, semuanya tuh wah hidupnya enak, bebas dari segala macam permasalahan. Tapi ini adalah basic problem yang dialami oleh seorang manusia, sebuah keluarga. Rasa, ya. Siapapun, golongan apapun, kita akan ngerasain hal yang sama sebetulnya. Jadi kalau yang di rumah lagi pada berantem sama suami istri karena mungkin ekonominya lagi susah atau segala macam, kita sama-sama sih di sini semua. Semangat, normal. Semuanya. Kita semua merasakan yang sama. Thank you Li sama Mama. Thank you ya Li. Kita ngobrol-ngobrol lagi kapan-kapan ya. Thank you for banget, always sudah. coming here Yes. dengan senang hati. Thank you. Thank you banget, thank you.